Dan selamat hari Minggu kepada kita semua. Mari kita berdoa sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Sekali lagi kami dapat sama-sama belajar firman-Mu. Kami tahu Engkau sertai kami, menguatkan kami, sehingga daripada firman-Mu ini kami dapat terus-menerus meneguhkan iman kami dan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Baiklah saudara yang dikasihi Tuhan, saya berharap kita semua berada di dalam keadaan yang sehat. Dan pada hari ini, saya senang sekali mengajak kita belajar firman Tuhan yang ada di dalam Injil Matius 2. Injil Matius 2 ayat 1 hingga yang ke-12. Saya akan bacakannya untuk kita di dalam Injil Matius 2 ayat 1 hingga 12. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan daripada mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikian yang ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah juga kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mereka mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, mereka bersukacita. Maka masuk mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Daripada pembacaan ini, pada hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu bagaimana merayakan Natal di tengah krisis dunia. Tidak lama lagi kita akan masuk bulan 12. Selalunya hari-hari seperti ini di tahun-tahun lepas, kita semua sudah sibuk dengan caroling, dengan persiapan Natal. Tetapi pada tahun 2020 ini, ya sangat berbeza. Karena tahun ini kita mengalami suatu masalah atau situasi yang sukar karena dilanda dengan pandemi COVID-19. Ini pasti memberi efek yang sangat besar untuk kita semua. Nah, minggu lepas saya percaya kita semua juga sudah mendapat pengumuman atau mengetahui bahwa ada SOP terbaru di mana mengatakan
tidak ada caroling. Caroling tidak dibenarkan. Perayaan Natal dibenarkan tetapi dengan jumlah yang terhad dan SOP yang ketat. Begitu juga dengan rumah terbuka. Ya tidak seperti tahun-tahun lepas, dan rumah terbuka ini hanya boleh dirayakan sesama keluarga. Nah, pasti dengan berita seperti ini kita sangat sedih, ada yang sangat sedih, ada yang kecewa. Tetapi pada hari ini saya senang mengungsikan kepada kita bagaimana merayakan Natal di tengah krisis dunia tanpa menghilangkan maknanya dan kemeriahan yang ada seperti tahun-tahun sebelum ini. Jadi kita terus masuk kepada poin yang pertama, yaitu karakter yang tepat. Bagaimana merayakan Natal di tengah krisis dunia? Yang pertama itu adalah kita harus memiliki karakter yang tepat. Di dalam pembacaan kita ada 3 karakter yang kita boleh lihat. Jadi saya bawa kita melihat satu persatu dengan ringkas. Yang pertama, karakter di dalam pembacaan kita ini adalah orang Majus. Orang Majus menyambut kelahiran Yesus dengan kerelaan untuk berkorban. Pada waktu mereka tahu bahwa Yesus lahir, mereka dapat petanda melalui bintang. Mereka datang kepada Yesus bukan untuk meminta sesuatu, melainkan untuk memberikan. Mereka tidak datang kepada Yesus untuk mendapatkan sesuatu, melainkan untuk kehilangan sesuatu. Melalui kerelaan mereka untuk berkorban itu, mereka telah mendapat sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu sukacita penuh di dalam Tuhan. Dikatakan dalam Matius 2 ayat 10. Yaitu sukacita ini merupakan sukacita yang mengalahkan waktu, tenaga, dan harta yang telah mereka keluarkan. Seterusnya, karakter yang kedua di sini adalah Raja Herodes. Ketika dia mendengar dari orang Majus bahwa ada raja orang Yahudi yang baru dilahirkan, ayat yang kedua dan ketiga berkata bahwa dia sangat terkejut. Lalu dia mengumpulkan informasi dengan bertanya kepada orang Majus serta imam dan juga para ahli Taurat. Fokusnya pada waktu itu adalah untuk kemuliaan dirinya sendiri. Herodes menyambut kelahiran Yesus dengan kedengkian, dengan curiga, dan juga berasa terancam. Sehingga dia telah mengeluarkan perintah untuk membunuh semua anak yang berumur di bawah 2 tahun pada waktu itu. Nah, seterusnya, karakter yang ketiga di dalam pembacaan kita ini adalah para imam dan ahli Taurat Yahudi. Mereka sebenarnya mengetahui dengan jelas tentang kelahiran Yesus ini melalui nubuatan Nabi Mika di dalam Mika 5 ayat 1. Dan juga telah memberikan informasi itu kepada Raja Herodes. Namun, yang berlaku kepada mereka ini adalah mereka tahu tetapi mereka tidak peduli. Mereka tidak menanggapi kelahiran Yesus itu seperti yang telah dilakukan oleh orang Majus. Saudara dan saudari, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga seperti orang Majus? Ketika kita memperingati hari kelahiran Yesus, kita datang kepada Yesus dengan sungguh-sungguh sehingga mendapat sukacita penuh. Pada waktu orang Majus itu datang mencari Yesus, mereka datang bukan dengan bersedih, tetapi mereka datang sambil memberi dengan sukacita. Kalau pada saat itu mereka memberi tenaga mereka dan harta mereka, yang dituntut oleh Tuhan pada saat ini adalah berilah dirimu. Karena itu yang sangat penting. Berilah dirimu dan hatimu pada tahun ini kepada Tuhan kalau kamu masih belum memberinya.
Itulah karakter yang tepat. Jangan jadi seperti Herodes atau para imam dan ahli Taurat. Hanya tahu apa itu Natal, tetapi mereka tidak memahami makna sebenar. Sehingga mereka salah menanggapi Natal itu dan melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya terjadi. Seterusnya, hal yang kedua yang kita boleh buat untuk merayakan Natal di tengah krisis ini adalah milikilah situasi yang tepat. Ayat yang ke-11 berkata bahwa mereka pun sujud menyembah. Sujud menyembah ini bermaksud kerendahan hati. Ketika kita ingin bertemu dengan Yesus, yang pertama yang harus ada di dalam situasi hidup kita itu adalah kerendahan hati. Kita dapat melihat bagaimana Yusuf dan Maria, para gembala dan orang Majus, dengan penuh kerendahan hati meninggalkan tempat asal mereka, tempat yang nyaman, semata-mata menyambut kelahiran Yesus ataupun Natal pertama. Jadi di dalam kehidupan kita juga untuk merasakan bagaimana itu kasih Tuhan di dalam kelahirannya atau bertemu dengan Tuhan di dalam kelahirannya. Marilah kita juga memiliki hati yang rendah, meninggalkan apa yang selama ini kita rasa selesa untuk mencari Yesus. Yang kedua di sini situasi yang tepat seharusnya itu adalah bersederhana. Lukas 2 ayat yang ke-12 berkata bahwa bayi Yesus itu dibaringkan di dalam palungan dan di dalam sebuah kandang. Nah, Natal pertama yang dirayakan itu sangat sederhana. Kalau kita melihat tempatnya itu di kandang dan yang merayakannya itu hanyalah Yusuf, Maria, para gembala, dan orang-orang Majus. Sangat jauh bezanya dengan yang sekarang. Kalau sekarang ini, orang tidak dapat merasakan nikmatnya perayaan Natal itu tanpa ada tempat yang gilang gemilang, lampu yang bercahaya, dan sebagainya. Namun, kalau kita melihat situasi Natal pertama yang sebenar ini, yang kita ingat, mereka merayakannya dengan sangat sederhana. Karena yang menjadi fokus Natal itu bukan pada perayaan atau acaranya, bukan pada hadiah atau makanan, tetapi pada Yesus yang lahir pada saat itu. Kalau kita merayakan Natal tanpa Yesus di dalam hati kita, maka Natal hanyalah sekadar perayaan atau pesta biasa yang tidak membawa impak di dalam hidup kita. Tidak heranlah jika setelah perayaan Natal selesai, kehidupan kita, iman kita akan menjadi hambar dan kembali kepada kehidupan yang lama. Oleh yang demikian, marilah kita memiliki situasi yang tepat untuk merayakan Natal pada tahun ini. Walaupun penuh dengan peraturan, penuh dengan SOP yang ketat, tetapi percayalah, Natal itu tidak memerlukan kemeriahan yang besar, tidak memerlukan orang-orang yang ramai, tetapi Natal itu memerlukan situasi di mana kita memiliki kerendahan hati dan juga kesederhanaan yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Seterusnya, poin yang ketiga dan yang terakhir, bagaimana kita merayakan Natal di tengah krisis, yaitu milikilah pilihan yang tepat. Milikilah pilihan yang tepat. Matius 2 ayat 9 berkata, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka,
hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Nah, kalau kita melihat sejak dari awal Yesus di dalam kandungan, Yusuf telah dibimbing supaya tidak menceraikan dan meninggalkan Maria. Orang-orang Majus dari timur pun begitu jauh dibimbing oleh Roh Kudus melalui bintang sehingga dapat bertemu dengan bayi Yesus. Orang-orang Majus juga telah dibimbing untuk pulang melalui jalan yang lain sehingga bisa ataupun dapat mengelak daripada bahaya yang dirancangkan oleh Raja Herodes. Maria serta Yusuf juga, kalau kita lihat di sini, dibimbing untuk melarikan diri dari hadapan Herodes yang mau membunuh Yesus. Nah, ini merupakan pilihan yang tepat telah dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar menikmati ataupun merayakan ataupun mengalami kelahiran Yesus yang pertama ini. Kalau kita melihat bahwa tuntunan Tuhan itu begitu nyata dan ajaib, karena kalau kita melihat kalau mereka tidak memilih pilihan yang tepat itu, sudah pastinya kelahiran Yesus itu tidak terjadi seperti yang telah dinubuatkan. Tetapi marilah kita percaya bahwa Tuhan tahu rancangan apa yang ada mengenai kita. Artinya dia sudah dapat melihat apa rancangan di hadapan kita. Kalau kita melihat di sini, Raja Herodes itu sebenarnya punya segalanya, termasuk kuda tentara dan juga penyiasat-penyiasat terbaik. Tetapi karena tuntunan Tuhan itu lebih hebat, dia gagal menjumpai bayi Yesus. Orang Majus pun yang tidak ada kuasa, tetapi karena tuntunan Tuhan dapat menemukan bayi Yesus. Nah, ini adalah pilihan yang tepat yang mereka buat, sehingga Tuhan memimpin hidup mereka. Walaupun di tengah krisis kita melihat bahwa mereka itu berada di tengah krisis. Yusuf dan Maria serta orang Majus itu di tengah krisis, namun karena mereka telah memilih pilihan yang tepat, maka di akhirnya mereka dapat menemui sukacita penuh ataupun menikmati kelahiran Yesus yang sungguh-sungguh. Jadi di bulan pada saat kita menyambut Natal, marilah kita sama-sama mengalami kasih Tuhan dengan lebih dalam lagi. Bukan hanya sekadar merayakannya dan mengharapkan kemeriahan seperti tahun-tahun ini, tetapi marilah kita sungguh-sungguh memiliki karakter yang tepat, situasi yang tepat, dan pilihan yang tepat di dalam Tuhan. Karena itulah seharusnya yang kita lakukan di dalam Natal. Karena Natal sesungguhnya adalah peringatan tentang kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus, ke dunia sebagai Juru Selamat. Bukan hanya sebagai sebuah sejarah atau peringatan, melainkan kelahiran Yesus ini sebenarnya membawa keselamatan yang besar bagi kita. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, walaupun Natal tahun ini jauh berbeza daripada tahun-tahun lepas, tetapi nikmatilah kasih Tuhan itu. Carilah masa bersama dengan keluarga untuk benar-benar menikmati kelahiran Yesus itu. Karena inilah yang Yesus inginkan, supaya kita dapat merasa betapa sederhananya kelahiran Yesus dan betapa sederhananya orang-orang pertama yang mengalami kelahiran Yesus Kristus itu. Karena di sana baru kita dapat benar-benar tertumpu untuk menikmati
untuk merasakan dan mengingati bagaimana kelahiran seorang raja yang sangat baik, yang rela melepaskan taktanya dan lahir di tempat yang hina untuk kita. Karena Yesus mau agar kita menikmati kasih-Nya. Kalau saja sehingga saat ini kita masih lagi keliru, kita masih lagi tidak memahami Natal. Yang kita tahu Natal itu adalah tentang bersorak-sorai dengan tarian-tarian duniawi, dengan karaoke, dengan mabuk-mabukan, dengan pesta pora. Itu sebenarnya bukan Natal. Tetapi Natal yang sesungguhnya adalah ketika Yesus itu lahir di dalam diri kita, dan kita menikmati kasih-Nya, dan kita beroleh keselamatan daripadanya. Sekian firman Tuhan sampai di sini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih kesempatan yang Kau beri sehingga kami dapat sama-sama belajar firman-Mu. Hamba-Mu terbatas dengan hikmat dan kata-kata, tetapi biarlah Engkau terus berbicara sehingga kami dapat sama-sama memahami firman-Mu ini. Di tengah krisis yang kami alami, Engkau tetap memberikan kami penghiburan dan kekuatan sehingga Natal pada tahun ini benar-benar membawa makna yang besar di dalam hidup kami. Walaupun kelihatannya ia akan disambut dengan agak suram, tetapi bukan itu yang kami inginkan. Tetapi yang kami inginkan adalah Engkau lahir di hati kami dan hidup kami mengalami sukacita penuh seperti yang dialami oleh orang-orang Majus. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus ini doa kami. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.